Balik lagi bersama saya di Guski Channel yang selalu membahas seputar dunia fintech. Nah, di tahun 2023 ini saya ingin memberikan informasi bagaimana cara mengajukan di aplikasi pinjaman online yang legal maupun yang ilegal. Nah, seperti kita tahu kalau mengajukan aplikasi pinjaman online saat ini sedikit sulit. Nah, daripada itu saya akan memberikan semua triknya kepada kalian. Tapi sebelumnya kalian tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar saya selalu bersemangat mengupload video setiap hari. Yang pertama yaitu adalah kondisikan nomor pengajuan dan nomor kontak darurat. Jadi kalian harus menyiapkan dulu nomor pengajuan yang baru dan kalian harus menyiapkan kontak darurat. Lalu yang kedua, kontak darurat itu harus aktif semuanya dan ada di register panggilan atau di riwayat panggilan handphone kalian. Lalu yang ketiga, usahakan ada log panggilan keluar masuk di handphone kalian atau riwayat panggilan yang ada di handphone kalian. Semakin banyak panggilan keluar masuk di handphone kalian itu akan semakin memperbesar peluang pinjaman kalian disetujui. Lalu yang keempat adalah usahakan daftar kontak itu ada 50 lebih kontak maksudnya. Jadi jika kalian kontak di handphone kalian kurang dari 50, kalian bisa menambahkan kontak-kontak yang lain atau kontak palsu juga kalian bisa masukkan asal lebih dari 50 kontak. Karena semakin banyak kontak yang ada di handphone kalian, semakin memperbesar peluang pinjaman kalian bisa disetujui. Karena seperti kita tahu pinjaman online itu jaminannya adalah kontak dan isi handphone kalian. Lalu yang kelima, jika kalian pernah mengajukan suatu pinjaman online dan kalian ditolak, hapus semua panggilan dan SMS dari pihak aplikasi tersebut. Jadi seperti SMS penawarannya ataupun SMS penolakannya atau WhatsApp atau berita apapun dari aplikasi yang sudah menolak kalian. Karena kita tahu aplikasi pinjaman online itu dapat membaca isi SMS, isi handphone kalian semua gitu ya. Jadi jika ada penolakan, itu akan berpengaruh pada pengajuan pinjaman kalian berikutnya. Lalu yang kelima adalah usahakan foto KTP dan verifikasi itu jelas sejelas-jelasnya. Jadi data pada saat foto KTP itu data KTP-nya itu harus jelas dan bisa terbaca otomatis gitu ya. Lalu yang ketujuh, isi tempat kerja yang dekat dengan lokasi Anda. Nah, jadi maksudnya di sini adalah tempat kerja kalian itu kalian harus memasukkannya sedekat mungkin dengan data KTP kalian. Jadi seperti kalian lokasinya di Bandung, maka pekerjaan kalian juga harus diusahakan di posisi di Bandung tersebut gitu ya. Lalu yang kedelapan, apabila ada panggilan segera diangkat untuk verifikasi data. Nah, ini adalah berpengaruh jika kalian terlalu lama mengangkat telepon verifikasi ataupun kalian tidak melewatkan verifikasi telepon dari pihak analis, maka pinjaman kalian itu akan ditolak juga. Lalu yang kesembilan, usahakan ngajuin itu 3 aplikasi per hari, jangan banyak-banyak karena semakin banyak kalian mengajukan pinjaman, semakin banyak juga kalian nantinya ditolak gitu ya oleh aplikasi-aplikasi lain. Karena perlu kalian tahu kalau misalkan aplikasi pinjaman online ini mereka memiliki satu induk tapi mereka memiliki banyak aplikasi gitu, kebanyakannya seperti itu. Lalu yang ke-10, pastikan jam pengajuan waktu pagi atau jam kerja antara jam 9 pagi sampai jam 4 sore khusus yang legal gitu ya. Jadi biar kalian pinjamannya cepat diproses, tapi kalau untuk yang ilegal kalian bisa mengajukan kapan saja. Lalu yang ke-11, usahakan daftar kontak di handphone kalian itu real dan bisa juga ditambahkan sama kontak fake juga gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jika kontak kalian kurang dari 50, kalian bisa menambahkan dengan kontak fake. Lalu yang ke-12 ada usahakan nomor pendaftaran itu ada aktivitas selama 1 bulan. Nah, seperti kita tahu maksudnya seperti yang saya bilang tadi, persiapkan nomor pengajuan itu seperti ini. Jadi usahakan kartu yang kalian gunakan ini udah ada maksudnya udah aktif selama lebih dari 1 bulan. Lalu yang ketiga, pastikan daftar kontak kalian itu ada nama panggilan keluarga ataupun teman ataupun kerja. Jadi misalkan Bapak Pimpinan ataupun misalkan Bapak Asep HRD ataupun misalkan Surya Marketing ataupun apalah gitu ya. Jadi nama dengan jabatannya. Jadi biar semakin memperkuat kalau kontak kalian ini adalah kontak yang asli dan kalian bekerja gitu ya. Lalu yang keempat adalah usahakan maksudnya yang ke-14, usahakan foto KTP itu jangan buram dan jangan blur, usahakan jelas dan terlihat. Lalu yang ke-15, isi data pakai huruf kapital gitu aja. Lalu yang ke-16, hindari tanda koma, titik, dan lain-lain. Apabila di aplikasi memperbolehkan pakai tanda koma dan lain-lain, kasih saja nggak apa-apa.
Lalu yang ke-19, aktifkan lokasi atau GPS di handphone selama pengajuan atau setiap hari diaktifkan. Nah, karena kita tahu pinjaman online ini akan melihat lokasi kita apakah sesuai dengan data KTP ataukah tidak. Jadi usahakan GPS di handphone kalian itu aktif selalu. Nah, itu dulu informasi yang saya berikan kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa klik like dan share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton.